tempat ini. Mudah-mudahan bisa untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan akan mampu untuk menaikkan derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beritibak kepada beliau di mana di bulan ini juga bertepatan dengan hari lahirnya beliau. Maka sebenarnya bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Bukan hanya bersyukur atas kehadiran beliau dengan Allah mengutus Rasulullah sebagai salah satu dari nabi-nabi yang Allah pilihkan untuk membimbing jalan kita menuju surganya. Tetapi sebenarnya di saat banyak orang yang merayakan sukacita hari lahir beliau, sebenarnya di bulan Rabiul Awal juga hari di mana beliau diwafatkan. Tapi kenapa orang hanya mengingat dari hari lahir tapi tidak mengingat di hari wafatnya? Bersukacita yang terkadang dituangkan dengan ritual-ritual yang berlebihan, tapi tidak bersedih atas kepergian beliau di bulan yang sama dengan kelahirannya. Maka bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman dan Allah sudah berikan kepada kita ilmu? Tentu bukan berarti ketika kita tidak merayakan hari lahir beliau dengan perayaan-perayaan yang berlebihan, bukan berarti tanda bahwa kita tidak cinta Nabi, bukan ya. Bahwa sebenarnya bagaimana kita mencintai Rasul itu pembuktiannya sebenarnya ada di bagaimana kita menjalankan sunnah. Sebenarnya di situ ya. Tidak disebut orang yang cinta dengan cinta yang sangat dalam kalau hanya dengan momentum merayakan hari lahirnya saja, padahal di hari-hari yang bukan atau bulan yang bukan hari lahirnya beliau, sehari-hari kita tidak menjalankan sunnah. Maka Rasulullah pasti, kalaupun Rasulullah ada, beliau tidak mau untuk diperlakukan seperti itu. Bagaimana kemudian para sahabat ya, ketika di hari lahirnya Rasulullah pun tidak ada yang kemudian merayakan hari lahirnya dengan perayaan-perayaan secara khusus. Bahkan pada generasi-generasi setelahnya, di generasi empat imam besar misalkan, sebagaimana yang sampai kepada kita 4 madhab, mulai dari Syafi'i, Hanafi, Hambali atau Ahmad bin Hambal ya, kemudian Maliki, Imam Malik. Maka tidak ada dari keempat madhab ini pun yang merayakan hari lahirnya beliau. Maka bukan berarti mereka tidak cinta. Orang yang paling cinta dengan Nabi tentu dibandingkan kita adalah generasi para sahabat, karena mereka bertemu langsung dengan Rasulullah. Tapi tidak pernah satu pun sampai dalam athar, dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat bagaimana para sahabat ini merayakan kelahiran beliau. Tentu ini haruslah menjadi sebuah pertimbangan untuk kita yang sudah berilmu, membedakan mana yang amalan sesuai dengan tuntunan, mana yang tidak. Karena kita khawatir ketika kita mengapresiasikan cinta kepada Rasulullah, tapi justru apresiasi cinta itu adalah bagian dari sesuatu yang bukan dari tuntunan beliau, bahkan itu yang nantinya akan menjadi bumerang dan akan menjadi penghalang untuk kita mendapatkan syafaat dari beliau. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Karena nanti penyesalan terbesar seseorang ketika di akhirat itu bukan ketika mereka tidak beribadah, enggak, tetapi mereka katakan yaqul kafiru ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila. Seandainya saja dulu ketika hidup di dunia kami mengambil jalannya para nabi, kami ngikutin jalannya Rasul, itu penyesalan terbesar. Maka jangan sampai kita ini merasanya sudah melakukan ibadah, merasanya bahwa kita melakukan ini sebagai bukti cinta, ternyata cinta yang kita apresiasikan justru menghalangi dari bertemu dengan orang yang kita cintai. Ya, maka ibadah sesuai dengan tuntunan. Maka kita minta sama Allah bukan hanya kemudian diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, tapi diberikan kemudahan untuk mencintai Allah, mencintai orang yang mencintai Allah, dan cinta pada amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada cintanya Allah. Bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka hubbaka.
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hubbaka, cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Kita itu berharap cintanya orang yang cinta sama Allah. Kalau hari ini kita cintanya sama suami berlebihan misalkan, padahal ada orang yang cinta sama seseorang berlebihan padahal orang itu nggak sholat misalkan ya, maka saya bilang, apa yang kita harapkan? Lawang Allah aja sama dia ditinggalin, apalagi sekedar manusia kan gitu. Kalau ada orang yang nggak sholat, lawang Robnya aja yang udah begitu baik ditinggalin kok sama dia, apalagi kita yang manusia biasa yang nggak pernah ngasih apa-apa. Maka jangan pernah menggantungkan cinta kita berlebihan kepada makhluk, karena saat kita mencintai makhluk lebih besar daripada cinta kepada Khalik, disitulah Allah akan menghukum kita disiksa dengan cinta yang bukan karena Allah. Maka minta sama Allah cintanya Allah. Ini yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Yang kedua minta apa? Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Karena kita sebagai orang yang beriman, kalau para ulama menyebutkan memandang orang beriman, memandang orang yang beriman itu mampu melembutkan hati. Jadi kalau kemudian kita ada kondisi sedih, banyak masalah gitu ya, mungkin butuh ketenangan, salah satu obatnya ya ngaji iya, tapi sebenarnya di satu sisi yang lain, obat hati itu adalah ngeliat, ketemu, memandang orang yang beriman. Banyak misalkan orang-orang yang bilang mau konsultasi misalkan ya sama ustadz, tapi begitu sudah ketemu ustadznya nggak jadi ustadz. Lah kenapa? Saya ngelihat ustadz masalah saya udah hilang. Nah gitu ya. Jadi kayaknya baru ngelihat ya, belum dikasih petuah, rasane wes maknyes gitu ya. Makanya betul ulama mengatakan ngelihat orang mukmin itu melembutkan hati. Makanya pentingnya kita itu berteman dan bertemu dengan orang-orang yang sholih supaya hati kita makin lembut. Kenapa kok ada orang yang ketika marah-marah dia itu suaranya keras, kan gitu ya. Karena ketika suara itu keras, kenapa kok harus teriak-teriak? Karena Allah sedang menutup penglihatan hatinya dan pendengarannya, sehingga mbok neng ngarepe ngomongnya bengok-bengok, kan gitu. Tapi ada orang yang saling mencintai, itu nggak harus ngomong, dia cuma ngeliat aja wes, gitu. Jadi nggak perlu berkata-kata, tapi seolah-olah sudah tahu apa yang dirasakan. Nah itulah gitu. Jadi ketika hati kita itu dekat, hati kita itu tenang, tidak butuh suara yang tinggi, hanya dengan bahasa hati saja kita sudah mampu untuk menebak apa yang dirasakannya. Maka begitulah orang yang beriman, dia selalu bisa memberikan kenyamanan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka yang kedua, kita meminta cinta orang yang mencintai Allah. Dan yang ketiga, minta apa? Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan cinta kepada amal yang bisa mendekatkan kepada cintanya Allah. Jadi ada orang-orang yang memang dia itu dimudahkan untuk melakukan sesuatu, tapi tidak dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang lain. Contoh nih misalkan, ada orang yang mudahnya sedekah, tapi giliran puasa abot karena godaannya banyak, karena nggak kuat lapar misalkan. Tapi ada orang yang puasa kuat, ibaratnya dia nggak sahur aja sampai buka nggak lemes. Tapi mungkin dari segi sedekah dia nggak mampu banyak gitu ya. Jadi memang Allah itu berikan kemudahan untuk melakukan kebaikan di setiap orang itu beda-beda. Maka jangan pernah menghakimi, oh wong kaya tahu sedekah loh, tapi mungkin siapa tahu dia sholat malamnya tiap hari gitu loh. Ada orang yang dimudahkannya sholat malam, ada orang yang dimudahkan di ngajinya, tilawatul Qur'annya. Dia bisa loh, kalau orang lain sekedar 1 hari 1 juz, dia mbok 3 juz we iso loh. Tapi memang dia kalau disuruh sedekah nggak bisa banyak karena memang terbatas, tapi dia ganti amalan itu ke amalan yang lain. Maka kita minta sama Allah itu dikasih rasa cinta
cinta terhadap amal yang apa saja, hubba amalin. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimatnya nakiroh gitu ya. Nakiroh itu berarti sesuatu sifat yang umum. Nih umum itu yo amale opo wae gitu loh. Jadi bukan terbatas pada Allah hanya cinta pada amalan puasa aja, enggak. Hubba amalin, amal apa saja ya Allah, kasih aku rasa cinta yang dengan amal ini bisa mendekatkan aku kepada cintamu. Ada yang cintanya sama pengajian, cintanya sama sedekah subuh, ada cintanya sama duha, ada cintanya sama witir, sama fajar. Gak apa-apa, cari kesenangan-kesenangan kita dari ibadah itu, walaupun itu ringan yang kita lakukan, tapi tidak ringan di mata Allah. Karena Allah tidak pernah menganggap ringan sebuah kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Tapi harus diingat bahwa ibadah itu tadi diterima ibadahnya syaratnya hanya 2. Bagaimana kita harus niatnya ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasul, kan gitu. Makanya cinta amal ini kita berharap bukan amal yang hanya sekedar menampakkan kehura-huraan, menampakkan sebuah ritual, enggak, tapi bagaimana amal yang kita lahirkan ini dicintai oleh Allah. Maka insya Allah pembahasan kita sebagaimana Sohibul Bait berbincang-bincang dengan saya, pengen ada penambahan ilmu selain dari ilmu fikih. Maka insya Allah di setiap pekannya kita akan ganti-ganti tema ya, tidak mempelajari fikih secara intens di tiap Kamis karena belum diumumkan. Jadi insya Allah berarti kita bikin jadwal, Kamis pertama kita belajar fikih, nanti Kamis kedua insya Allah pekan depan tazkiyatun nafas ya. Kalau ada yang ikut di Kartini ya sudah sampai di bab ketiga, tapi insya Allah di sini mulai lagi dari bab pertama. Jadi mudah-mudahan nggak bosen. Nanti kalau Kamis kedua aku wes melu sing neng Kartini, yo mau Kamis kedua di kajian lain itu pilihan gitu ya. Udah pernah misalkan, nggak apa-apa. Jadi insya Allah jadwal kita pekan depan tazkiyatun nafas. Untuk yang punya bukunya silahkan dibawa, yang belum punya bukunya insya Allah nanti disediakan. Nanti coba saya berbincang-bincang lagi bagaimana konsepnya, tapi insya Allah pekan depan kalau menghendaki ada stok gitu ya insya Allah. Kemudian nanti di Kamis ketiga insya Allah kita belajar sirah sahabiyah, kita mempelajari bagaimana ciri, karakter, sifat dari sahabiyah. Kalau disebut sahabiyah itu berarti sahabat wanita gitu ya. Jadi sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan mukmin dan mati dalam keadaan muslim, itu namanya sahabat. Jadi kalau dia ketemu sama Rasul tapi dia nggak mukmin, berarti bukan sahabat. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya, itu pamannya Nabi, tapi bukan sahabatnya Nabi. Maka nanti kita mempelajari sirah sahabiyah insya Allah di pekan ketiga dengan mengambil tema, kita urutkan dari istri Rasulullah yang pertama yaitu Ibunda Khadijah, dan sirahnya cukup panjang. Nanti mungkin untuk Ibunda Khadijah tidak saya selesaikan di satu pertemuan, tapi mungkin dalam beberapa bulan baru bisa selesai, karena nanti akan saya ceritakan dari awal bagaimana kisahnya, nasabnya, perjuangan beliau sampai dengan kematian beliau yang mendampingi Rasulullah selama 25 tahun ya. Jadi Rasulullah menikah Ibunda Khadijah umur 40 dan meninggal di usia 65. Jadi Rasulullah ketika ditinggal mati Ibunda Khadijah itu usianya 50 tahun. Nah, Rasul meninggal di usia 63. Berarti usia Rasul yang dihabiskan dengan Ibunda Khadijah dibandingkan dengan 9 orang istrinya yang lain itu lebih banyak dengan Ibunda Khadijah. Karena istri-istri yang lain itu 13 tahun. Kan Rasulullah ditinggal mati kan 50, meninggal di usia 63. Jadi 13 tahun itu bersama dengan 9 orang istri yang hidup dalam satu waktu yang bersamaan. Tapi dengan Ibunda Khadijah tok
itu 25 tahun. Makanya kan itu tidak bisa menggantikan gitu loh. Karena setengah dari usia beliau itu memang dengan Ibunda Khadijah. Bagaimana nanti kita mempelajari sirahnya supaya kita bisa meneladani bagaimana menjadi seorang istri yang kalau saya kadang suka ngobrol sama suami, suka iseng-iseng aja gitu ya. Karena namanya laki-laki itu kalau sudah ngobrol rata-rata kalau ikhwan-ikhwan itu ngobrolinnya masalah poligami, Bu. Rata-rata gitu ya. Jadi ada yang kayak ya jadi bercandaan lah. Yo kapan nih nambah lagi? Masa cuma satu? Bahkan ada tuh salah seorang ustadz yang gini. Ustadz, gimana kok istrinya cuma satu? Ibaratnya mobil itu kalau bannya 4 baru bisa jalan dengan sempurna. Katanya gitu. Kalau bannya 1 orang iso mlaku. Lah emangnya istri disamain kayak mobil gitu ya. Ya kan rumah tangga ya nggak bisa lah sama dengan mobil. Mobil istrinya rodanya 4 masa istri harus 4 gitu ya. Kadang kalau saya iseng-iseng ngobrol kemudian bilang, Abi mau poligami, ya nggak apa-apa sih mau poligami, tapi kalau mau jalanin sunnah Nabi jangan separuh-separuh ya gitu. Loh, maksudnya gimana? Gini, saya Rasulullah itu menikah dengan Aisyah, dengan Zainab, dengan Hafsah, itu kapan? Setelah Ibunda Khadijah meninggal dunia. Tapi ketika Rasulullah masih menikah dengan Khadijah, Rasul tuh nggak pernah mempoligami Khadijah. Jadi kalau Abi mau poligami, tunggu aku mati dulu ya. Jadi setelah istri pertama tidak ada. Nah ini bercandaan saya sih, tapi tidak boleh dijadikan sebagai sebuah hujah ya. Nggak boleh terus, makanya kalau pelajari sirah itu jangan setengah-setengah gitu. Rasul itu nikah laginya tunggu istri pertama nggak ada gitu ya. Nah tapi sebenarnya kalau nanti kita pelajari bagaimana dari sisi Ibunda Khadijah, beliau itu Rasulullah beristri 1 tapi benar-benar kayak berasa punya istri 4 gitu loh. Jadi kayak 1 istri 4 rasa. Nah kalau sekarang kan kebanyakan 4 istri 1 rasa ya Bu. Bojone papat nek rasane podo wae gitu. Kalau bersama dengan Ibunda Khadijah tuh istrinya 1 tapi rasanya 4 gitu. Maksudnya gimana? Ya Rasul menemukan semua yang dibutuhkan itu ada di Ibunda Khadijah. Ya kayak ibu, ya sebagai istri, ya sahabat, ya teman, ya adik, ya belahan jiwa, itu semua didapati Rasul di diri Ibunda Khadijah. Karena Rasulullah itu kan minim pengayoman seorang ibu ya, ketika beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, masa kecilnya ibunya kemudian meninggal di usia masih 6 tahun, kemudian pindah ke kakeknya, pindah ke pamannya. Jadi memang wanita di sekeliling Rasulullah itu tidak banyak, sehingga kasih sayang ibu itu tidak Rasulullah dapatkan. Nah itu digantikan nanti dengan sosoknya Ibunda Khadijah. Maka nanti insya Allah kita pelajari sirah Ibunda Khadijah di Kamis pertemuan ketiga. Di Kamis keempat insya Allah belajar tafsir dengan Ustadz Zaki. Kalau nanti ada Kamis kelima mungkin bisa kita pelajari bab tematik ya. Jadi tema-tema tertentu, atau mungkin nanti ada yang pengen belajar kitab At-Tadhkirah misalkan, bekal menghadapi kematian, boleh nanti kita bahas. Atau mungkin nanti ibu-ibu punya usul, atau karena saya melihat di sini ibu-ibu sudah banyak yang sepuh ya. Sudah mulai berumur, sudah mendekati gitu. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah disebutkan delegasi malaikat maut yang pertama udah datang. Karena malaikat maut itu delegasi pertamanya adalah usia 40 tahun. Nah, jadi ini udah di atas 40 tahun, berarti lonceng kematian pertama udah dibunyikan gitu. Atau nanti mungkin yang mau kita ganti dari kajian rutinnya At-Tadhkirah ya boleh. Atau ibu-ibu pengennya belajar apa? Semuanya pengen belajar ya, waktunya nggak cukup ibu ya. Harusnya kita 1 minggu nggak 7 hari, 10 hari gitu ya. Jadi nanti 3 harinya bisa belajar lagi. Baik, khair, insyaallah itu untuk tema di minggu depan ya. Jadi insyaallah mau nggak tafadhol ibu, silakan. Jadi insyaallah minggu depan kita belajar tazkiyatun nafas, karena bagaimana
dalam kehidupan kita kalau kita punya ilmu tapi tidak ditazkiyah hatinya. Jadi tazkiyah itu mensucikan diri. Kalau kita tidak membersihkan hati, maka ilmu itu nggak akan ngefek dalam kehidupan kita. Ilmu itu tidak akan merubah dari kepribadian kita. Kalau kita pengen tahu ilmu kita berkah atau enggak ya gitu ya, perjalanan hijrah kita selama ini diterima oleh Allah atau enggak ya, maka lihat saja perubahan-perubahan itu Allah kasih. Jadi gini, Allah itu kalau mau mengganjar kita, mau memberikan balasan sama kita, bukan dilihat pada saat kita beramalnya, tapi setelah beramal. Contoh gini Bu, ada orang yang umroh, kemudian kita pengen tahu umroh kita makbul atau enggak ya. Jangan dilihat pas umrohnya Bu. Orang itu pas umroh hampir semuanya soleh, semuanya solihah gitu. Bagaimana saat jam 3 malam kita dari hotel bisa lari karena ngejar tahajud, jangan sampai sana adzan sudah berkumandang karena kita nggak bisa masuk shaf gitu. Itu hawanya di Mekah atau Madinah memang hawanya untuk ibadah. Jadi kalau ada orang yang bilang, ya Allah enak banget ya kalau di sana di depan Ka'bah itu wes ora kelingan donyo. Loh iyalah di depan Ka'bah, masa yo kelingan donyo gitu loh. Jadi di sana memang hawa kita full buat ibadah. Tapi kita pengen tahu haji kita, umroh kita diterima, jangan dilihat pas di sananya Bu, dilihat pas kepulangannya. Karena ulama mengatakan wa min jazail hasanah al hasanatu ba'daha, merupakan tanda sebuah kebaikan adalah kalau dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya. Jadi nih misalkan pada saat umroh ada bapak-bapak yang dia kalau sudah adzan lari gitu, lari kenceng gitu dari hotel sampai ke masjid. Pokoknya piye carane ojo ngantek ketinggalan rakaat, ketinggalan sholat berjamaah. Tapi ketika kemudian sampai di rumah ya digugah, Pak wes adzan lho Pak, cuma gitu toh, sek Bu lagi adzan durung komat, nah gitu ya. Kadang orang digugah lagi adzan durung komat, nanti kalau wes komat sek durung amin, loh masih nawar ya nunggu amin gitu, ada tuh yang begitu. Jadi terlihat umroh kita diterima itu pas pulangnya piye gitu loh. Apa ibadah kita minimal sama dengan di sana atau mengalami peningkatan atau justru malah turun. Ada orang yang ngerasanya alah ning kono aku wis ibadah wis jor-joran no. Saiki yo kesel karena ada orang yang di sana jarang tidur karena buat ibadah, tapi sampai sini wis turu wae. Ada tuh orang yang habis umroh bar subuh ki turu ngono ya. Tangine nek gur wis adzan zuhur tangi. Nanti bar zuhur turu meneh gitu. Saking kekeselene. Nah, ini sebenarnya salah satu ciri-ciri iki janjane umrohe diterima karo Allah apa ora to? Kok bareng umrohe mabur, ora mabrur gitu ya. Kok malah ibadahnya menurun. Nah, jadi kita bisa ngelihat nih kalau kita hari ini sudah hijrah, ada yang berubah dari sikap kita, dari pakaian kita, karena taubat hijrah yang diterima oleh Allah itu satu, dia akan merubah pakaian. Jadi orang yang ngaji, orang yang hijrah itu ciri-ciri diterima sama Allah apa? Nek pakaiannya berubah. Maksudnya merubah pakaian itu gimana? Merubah pakaian itu satu, ya kalau dari yang haram berubah menjadi pakaian yang halal. Kalau dari yang tidak menutup aurat, dia jadi menutup aurat. Kalau dulu kudungane nek gur arep ngaji tok, sekarang ya setiap hari kudungan gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Ada yang sudah menutup pakaian, menutup aurat, tapi jilbabnya masih kecil, lama-lama dipanjangin. Ada yang sudah pakai baju panjang, tapi jadi lebih sederhana. Jadi sebenarnya dari tampilan orang, semakin sederhana penampilannya itu semakin baik kualitas imannya. Walaupun nggak bisa jadi tolak ukur juga ya, tetapi perjalanan hijrah itu bisa terlihat dari pakaian. Nah, tapi kita tidak boleh untuk menghakimi orang dengan pakaian tertentu karena memang tarafnya, tahapannya masih di situ. Jadi misalkan nih ada orang yang ketika pakai jilbab masih pakai yang branded itu yang bermerek, yang mahal.
yang biasanya suka ada tulisan ketrip-ketripnya di sini ya. Ya, itu satu satu jilbabnya kalau tidak salah harganya 1.200.000. Nggak usah dikasih tahu mereknya ya. Tapi saya pernah dikasih soalnya. Kalau saya mah nggak beli Bu, saya dikasih rata-rata barang Casio, kasih orang ya. Jadi mereknya apa? Mereknya Casio gitu. Nah, saya ingat tuh kemarin Lebaran dapat hampers ya dari salah satu jamaah gitu. Saya buka, wah kok kerudung merek ini gitu ya, harganya 1.200.000, padahal kerudungnya bahan seruti biasa gitu Bu, yang menurut saya sih gitu ya, yang tipis gitu, tapi rombe-rombe, waduh lah iki piye kayak rombe-rombe koyo ngene aku yo ngisi pengajian piye gitu ya. Nah, bukan berarti kerudung seperti ini nggak boleh dipakai, tapi memang ada orang dengan tahapannya masih di situ gitu loh Bu ya. Jangan terus nggak mau lah aku sekarang udah nggak pakai jilbab yang model-model kayak gini. Ya nggak apa-apa, tetap diterima, tapi mungkin bisa kita akali. Oh ya udah dikasih, mana mahal harganya, akhirnya saya bawa ke tukang permak gitu. Reka larang neng tak permak gitu. Saya bilang, Bu ini tolong dipermak gitu, ininya dihilangin, petnya diganti, terus ini nanti ininya jadi hilang, apa namanya, mereknya hilang, padahal ini mereknya yang mahal, wis gak popo, yang penting bisa kepake gitu. Jadi kalau ada orang yang pakai barang yang mahal, yang sampai satu set harga 6 juta itu kalau sama bajunya, ya kita sebagai orang yang sudah belajar nggak perlu memandang sinis, karena memang tahapannya masih di situ. Alhamdulillah, karena sebelumnya kita nggak tahu kehidupannya gimana gitu. Oh ternyata dia mantan SPG mall, sehingga yang dulu pakaiannya ya pakai rok mini di atas paha, dulu pakainya baju seksi. Nah sekarang begitu hijrah, dia menutup aurat dengan pakaian-pakaian yang menurut kita mungkin belum terlalu syar'i, misalkan, wih udah syar'i, cuman masih suka glamor, masih suka apa, ya nggak apa-apa gitu loh, karena memang tahapannya dia sebenarnya sudah merubah pakaiannya dari yang tidak syar'i menjadi pakaian yang syar'i. Nah yang sudah syar'i, bagaimana ciri taubatnya diterima sama Allah, perjalanan hijrahnya kalau benar gimana, itu akan menjadi lebih sederhana gitu ya. Jadi makin sederhana, sederhana bukan berarti zuhud terus kita bilang wah iki syar'i banget. Lah ngopo kok syar'i banget? Lah klambine ora disetrika. Oh, bukan begitu ya. Jadi zuhud itu bukan yang disebut klambine ora tahu ganti, klambine ora disetrika, bukan ya. Tapi bagaimana sederhana ya. Ini merubah pakaian. Kemudian nanti kalau perjalanan hijrah kita diterima sama Allah, yang berubah apa lagi? Yang dirubah adalah majlis ya, merubah majlis. Jadi orang-orang yang hari ini sudah berilmu insya Allah, maka circle pertemanannya pun akan berubah. Komunitas dia berteman dengan siapa, ini secara otomatis sudah Allah bedakan. Allah hadirkan ketidaknyamanan ketika bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang sudah tidak sefrekuensi sama kita. Makanya ketika ibu ngaji misalkan, kok sekarang jadi dijauhin sama teman-teman yang dulu tiap minggu ngajakinnya jalan-jalan misalkan gitu ya. Ya memang kita udah gak senyawa ya. Jadi jangan khawatir ibu, Allah akan gantikan orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Ketemunya nanti insya Allah dengan orang-orang soleh, karena sefrekuensinya dengan orang-orang soleh. Maka nanti termasuk yang diingat dari penduduk surga ketika di surga ya. Jadi nanti ketika orang-orang masuk surga itu mereka saling berkumpul, mereka ya kayak kita sekarang bisa ngobrol gitu ya. Dan obrolan-obrolan penduduk surga itu diantaranya mereka mengingat apa saja yang sudah dilakukan orang lain kepada dirinya ketika di dunia yang mereka ngajak kepada keburukan. Itu diingat Bu sama penduduk surga. Misal gini, ada orang yang ngajakin kita, misalkan hari Kamis kebetulan tanggal merah, yo mumpung sesok tanggal abang, yo awak dewe healing gitu. Biasanya kan ibu-ibu sekarang bilangnya healing gitu, ayo healing gitu ya. Misalkan ngajakin healing, terus kita waduh Kamis wayahe aku ngaji, aku ngaji ya, raiso nek healing dino Kemis. Halah ngaji kan tiap minggu ada, tiap Kemis kan ada. Mbok wis lah pisan-pisan, misalkan gitu. Ini nih mumpung sambil reunian. Nah, ketika kita bisa untuk tidak ikut dalam ajakan mereka,
kemudian kita lebih memilih untuk jalan kebaikan, wes bismillah aku biasanya kemis ngaji, urusan-urusan lain di hari lain aja, kemis khusus ngaji misalkan gitu. Kita mampu nih tetap kekeh gitu ya, tetap mempertahankan idealismenya kita untuk ngaji di hari Kamis. Maka nanti di akhirat itu inget Bu, oh iya dek men kae pas dino kemis aku dijai hiling, neng aku milih ngaji kelingan, sing ngomong iki ngajake ngene itu inget Bu. Nah jadi kita bagaimana hari ini memupuk kebiasaan-kebiasaan baik supaya kita diwafatkan dalam keadaan baik. Saya sedikit mau bahas apa yang terjadi di hari ini ya, yang banyak mungkin kita lihat di media tentang ya turut berduka cita atas kematian tragedi Stadion Kanjuruhan yang begitu banyak memakan korban jiwa, ada sekitar 200-an orang ya, terakhir kemarin 174 naik 182, sekarang sudah 200-an yang meninggal dunia. Tidak ada harganya seharga sepak bola. Bagaimana ya'ti yaumul qiyamah Al-Quran syafi'an li ashabihi, dia akan menjadi penolong bagi para pembacanya, bagi orang yang membela Al-Quran ketika hidup di dunia. Jelas hari ini kita bela Quran, Quran bela kita di hari akhir. Lah kalau sing dibela bola gitu ya, membela bola ngantek mati, lah apa ya bolanya mau membela dia pada saat di akhirat? Wal'iyadzubillah. Makanya orang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaan itu benar. Maka pentingnya kita, udah Bu, Allah bagi para supporter itu kan mereka udah dikasih waktu luang, dikasih sehat kan gitu ya. Ini dua nikmat yang memang betul kata Rasulullah, nikmatani maghbunun, dua nikmat yang banyak orang bikin terlena. Karena nek wes sehat, nek wes iso, waktunya luang, mereka bisa melakukan apapun gitu. Tapi karena dua nikmat ini kadang banyak orang nggak sadar, akhirnya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya Ibu hadir di tempat pengajian tuh bersyukur banget Bu, karena dikasih sehat, dikasih luang bisa ngaji gitu. Karena ada orang yang dikasih sehat, dikasih luang, jangankan ngaji, mereka lebih mikirin untuk ikut acara-acara yang nggak ada manfaatnya. Dan kalau kemudian kita ngelihat ya, salah satu strategi musuh kita dalam merusak generasi-generasi muda itu bukan lagi dengan akidah, karena mungkin kalau dengan akidah, dengan ibadah banyak yang punya akidah kuat, tapi mereka sekarang sudah mulai memikirkan ghazwul fikri atau perang pemikiran. Bagaimana konsep yang diusung oleh musuh-musuh kita merusak generasi muda Islam, terutama Indonesia, karena banyak pemuda Indonesia mayoritas muslim, itu yang dirusak adalah dengan 3S, komponennya adalah 3S dan 3F. Apa itu 3S? 1 sport, olahraga. Jadi masuknya itu ngerusak generasi muda kita lewat apa? Lewat olahraga Bu, yang pertama. Kayak tadi, dibikin orang itu ta'asub atau fanatisme buta. Kadang saya mikir, ya Allah ki sing dibela apa to yo, kok ngantek rame dewe-dewe. Nek sekarang yang disenengi menang, kue itu opo? Kan gitu ya. Karena saya mikir, emang kalau salah satu kelompoknya menang, supporternya dapat apa? Kalau kalah, yo dapat apa? Kan enggak ngefek gitu loh. Hanya sekedar kepuasan tok. Kepuasan pun enggak bisa ditampakkan dengan wujud apapun gitu. Jadi jangan sampai lah ya Allah generasi-generasi muda kita tuh dijaga bener Bu ya. Bolehlah suka bola, tapi jangan fanatisme buta. Bagaimana kalau ada World Cup atau Piala Dunia? Itu rata-rata jam berapa Bu Piala Dunia? Jam 1 malam, jam 2 kan gitu ya. Orang rela loh bunyiin alarm, nggak tidur buat nonton bola. Kan? Iya kan? Sampai nonton bareng jam 1 malam, jam 2 malam, mereka tidur sampai menjelang subuh. Coba kira-kira yang begitu, subuhnya ke masjid nggak? Bablas, kan gitu. Karena rata-rata selesainya sebelum subuh, nek wes ngantuk, yo wes subuhnya carry. Nah ini strategi musuh kita itu di sport dulu, di olahraga, masuk mereka ya. Komunitas ini, komunitas itu, fanatisme buta, dirusak satu sama lain. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga generasi kita. Saya kalau ngelihat berita tuh ya Allah, ini kok isinya berita kok elek kabeh gitu ya. Ya ini yang pertama. S yang kedua apa? Seks. Seks ini sudah mulai merambah.
bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai level desa pun itu sudah mulai kena. Ya saya pikir dulu hanyalah yang ada di kota-kota besar, Jakarta, mungkin kalau Jawa Tengah tuh ya Jogja, Semarang gitu ya. Ternyata Wonogiri itu udah kena, Bu. Saya waktu itu jenguk teman saya yang melahirkan, dia bilang, Vi, lihat berita nggak? Yang apa? Yang itu loh, bayi dibuang di tempat sampah di kardus. Oh iya, lihat, kayaknya masih ada beritanya. Nah itu ibunya satu rumah sakit sama aku, kata dia gitu. Loh kok bisa? Qadarullah. Jadi si ibunya bayi itu kelas 3 SMP, Bu. Ceritanya si bayi ini tuh dibuang di kardus di tempat sampah dalam keadaan mulut dilakban dan badannya lagi digigitin semut. Jadi pada saat ditemukan sekitar jam habis subuh jam 6 mungkin 6:30-7 kan sudah orang-orang pada belanja sayur gitu ya. Ditemukanlah bayi itu. Kebetulan qadarullah yang nemuin itu mbahnya dewe. Jadi si ibu bayi ini kan anak kelas 3 SMP. Dia buang, jadi dia ngelahirin subuh, Bu, di kamarnya dikunci rapet biar bayinya nggak nangis. Dia lakban, pakai lakban coklat itu loh, Bu. Di plester mulutnya, udah dia ditaruh di tempat sampah depan rumah kakaknya. Kebetulan kakaknya itu udah bertahun-tahun nikah nggak punya anak, sedangkan dia nggak nikah punya anak gitu ya. Terus ketika ditemukan sama polisi menelusuri ini bayi siapa, ditanya lah sama masyarakat, kira-kira ada nggak tadi pagi anak yang aneh gitu. Oh tadi ada subuh-subuh anak dia itu beli pembalut katanya gitu. Mana rumahnya, terus jalannya ngangkang. Coba ditelusuri dari arah sana. Dilihatlah, ditelusuri mengarah ke rumah si anak perempuan itu, dibuka kamarnya masih darah semuanya. Jadi dia ngelahirke dewe. Kok ya qadarullah ya, Bu, rata-rata orang yang hamil di luar nikah tuh hamilnya nggak kelihatan, ngelahirinnya gampang. Kok ya qadarullah begitu ya. Allah justru kasih kemudahan sama mereka supaya mereka mengulangi lagi perbuatannya gitu loh. Kayak Allah tuh kalau sudah tidak suka sama seorang hamba justru dimudahkan, Bu, untuk melakukan kemaksiatan. Justru bukan yang dikasih sakit harus sesar, enggak, itu cuma rasa pengen ke belakang ngeden sekali. Kayak banyak kan kasus-kasus melahirkan di kamar mandi sekolah gitu. Karena memang Allah kasih kemudahan untuk mereka melahirkan dan hamil, waliyadzubillah. Nah ini ya, jadi akhirnya ditelusuri, ketemulah si anak ini, ya terus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Jadi ya karpe si anaknya, kok ya qadarullah muka bayinya itu persis karo mbae. Jadi ketika ditemukan sama mbae bilang, wes iki tak PE wae, kok yo raine podo gitu ya sama yang nemuin. Ya memang cucunya gitu. Cuman ya Allah, saya pengen ngambil sebuah hikmah aja bahwa masalah seks ini sudah masuk ke ranah desa yang kita pikir anak nggak tahu apa-apa gitu ya, masih lugu, masih SMP. Yang beberapa waktu lalu juga di daerah ini Kadipiro yang bayinya juga ditemukan di depan rumah warga. Maksudnya sekitar sini tuh sudah banyak. Naudzubillah min dzalik. Ini masuknya mereka ya untuk menghancurkan generasi muda kita. Yang ketiga dengan apa? Song, nyanyian. Sport, seks, song, nyanyian. Contoh nih, saya juga kalau ngeliat media sosial, ketika mau ada konser Korea masuk ke Indonesia, itu sampai ada yang nge-posting begini, Bu. Misalkan apa ya, BTS misalkan ya. Kalau BTS konser di Indonesia, aku rela jual kedua bola mataku buat beli tiketnya. Ada yang sampai gitu. Naudzubillah min dzalik. Sampai ada yang komen, "Lah kalau kamu ngejual bola matamu terus kamu nonton pakai apa?" Kan itu berarti kan orang tuh udah nggak waras gitu loh, pola pikirnya udah nggak ada gitu. Kalau sudah cinta sama sesuatu dia akan melakukan apapun. Bahkan ada tuh yang ngeposting, aku rela jual ginjal ibuku, kayak gitu loh, demi beli tiket konsernya Korea. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ini anak-anak muda kita tuh sekarang kayak begini, Bu. SMP, SMA, mereka punya idol, mereka idolanya orang-orang yang jelas jerumusin ke neraka. Hari ini orang tiket neraka muihil, saking mahalnya ya, jadi mihil. Tiket neraka muihil rela loh, Bu, mengorbankan apa aja buat beli.
dikasih tiket surga gratis, gak ono sing teko ya, dikasih pengajian tempatnya enak, ada snacknya ya, kadang ada door prize, cek ragilem teko. Ya Allah, tiket surga yang gratis gak pada mau, tiket neraka mahal malah pada antri. Inilah potret remaja kita hari ini, digoda dengan 3S itu. Dan apa 3F? F itu apa? F itu food, film, sama fashion. Food itu dari makanan, ya makanan. Contoh nih Bu, gak apa-apa ya Bu, saya pengajiannya kemana-mana ya, ya supaya Ibu melek dunia. Ya. Jadi contoh seperti food, makanan itu kan sekarang jadi trending ya. Orang tuh sekarang sebelum makan aja difoto dulu, kan gitu ya Bu ya. Orang lebih mengedepankan tampilannya, bukan lagi kebutuhan untuk makannya. Food, contoh Ibu, kalau beli kopi hitam di di warung itu berapa Bu harganya? 3.000, 5.000. Tapi kalau Ibu ke sebelah tuh, sebelah kemudian ada black coffee, ya berapa harganya Bu black coffee di coffee shop? 35.000, paling murah 20.000, padahal rasane podo kopi ireng ya, yang satu 3.000, yang satu 30.000. Tampilannya aja yang beda, tempatnya aja yang beda. Kadang orang hari ini memikirkan makan bukan esensi dari makannya itu, tapi lebih kepada gaya, tampilan, dia bisa terangkat derajat sosial kalau minum sesuatu dan ngetek nama restonya misalkan. Ini dari food mereka sudah masuk. Contoh lagi masalah food, ini saya pengen bahas dari segi fikihnya. Jadi kita ini kan berusaha untuk makan itu benar-benar yang halal, jangan sampai yang haram ataupun syubhat. Syubhat itu kan sesuatu yang meragukan. Misal begini, kayak misalkan kita makan kue sus itu biasanya, walaupun nggak semua ya, sekarang sudah ada. Sus itu biasanya dia rasanya bisa enak, itu karena pakai apa Bu? Rum kan gitu ya. Rum ini kan haram. Nah, tapi pernah saya salah satu kajian di suguh kue lah. Kemudian sama yang pesen roti ini bilang sama yang punya toko kue, "Mbak, ini kok rotinya ya, baunya kayak pakai rum ya?" "Enggak kok, itu enggak pakai rum, tapi pakai essence yang mirip sama rum. Jadi rasanya kayak rum, baunya kayak rum, tapi tidak ada sesuatu yang haram, cuma mirip saja. Rapopo halal lo kui, wong jamaah pengajian we akeh sing tuku," gitu ya. Jadi langganannya dia katanya jamaah ngaji sing kudunge gede-gede. Lho masalahnya saiki sing kudung gede ya enggak semuanya mudeng hukum. Iya kan? Nah, sekarang coba saya tanya Bu, kalau ada roti yang dia tidak pakai rum tapi pakai essence yang menyerupai dari rasa dan warna seperti rum, hukumnya halal apa haram? Jadi nggak ada kandungan rumnya, nggak ada kandungan alkoholnya, tapi rasanya mirip banget, baunya hampir tidak bisa dibedakan mana yang asli dan palsu, tapi dia benar-benar halal. Kira-kira hukumnya halal apa haram? Haram. Nek haram kenapa haram? Karena menyerupai yang haram, walaupun tidak ada unsur haramnya. Ya, jadi ulama berpendapat sesuatu yang dibuat menyerupai yang haram maka hukumnya tetap haram. Contoh nih gini Bu, sekarang baru rum gitu ya. Nanti kalau ada sebuah inovasi, katanya sih, kata orang-orang non-muslim, daging yang paling enak itu daging babi katanya. Tapi kan yang muslim gak boleh makan babi. Tapi non-muslim itu pengen ngasih tahu, enak banget loh rasanya. Akhirnya dibikinlah essence rasa babi. Misalkan contoh, kita beli keripik kentang rasa sapi panggang. Kira-kira ada sapinya nggak di situ? Nggak ada. Cuma rasanya aja rasa sapi panggang, tapi tidak ada unsur sapi di keripik kentang tersebut. Sekarang kalau ada yang bikin inovasi rasa babi panggang, padahal nggak ada unsur babinya, ini ayam bakar rasa babi panggang. Kan belum pernah toh nyobain babi. Itu
daging yang paling enak. Wes nek ra gelem ngerasake asline, tak kei essence wae gitu ya. Jadi cobain aja dulu essence-nya gimana, rasanya toh ini nggak ada babinya kok, cuma rasanya rasa babi. Maka menjadi halal apa haram? Ya haram, walaupun tidak ada unsur sesuatu yang haram di situ. Nah ini nanti dibawa ke lini kehidupan kita, gitu loh maksudnya. Jangan terus, oh ini kan ora ini gitu. Tapi disebut sesuatu yang haram karena menyerupai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka termasuk ke dalam golongan orang tersebut. Ya, karena tasyabuhnya itu yang dilarang. Ada orang yang bikin roti tart misalkan, yang pesen customernya suka babi, tolong ya dibuatin yang bentuk kepala babi. Roti tart ada nggak? Ada. Kira-kira nih ibu sebagai penjual mau ini customernya pesen dalam jumlah banyak, tapi minta requestnya bentuknya kepala babi, diterima nggak bu? Yakin nggak diterima? Allah gor bentuk elo, kan ada orang yang begitu mikirnya. Allah gor bentuk etok elo, kan orang enek babine. Kan banyak orang yang berpikir hanya sekedar gitu ya. Nah ini kita belajar tentang yang halal haram syubhat, jangan. Jadi jangan sampai nabrak-nabrak gitu loh. Jadi kita berusaha untuk bisa berdakwah sesuai dengan profesi masing-masing. Nggak harus ibu itu dakwah jadi ustadzah dulu, enggak bu. Ibu jadi apa toh? Bisa kok dakwahnya lewat situ. Misalkan kayak Bu Tati salon Aufa ya, beliau sudah ngaji. Beliau kalau kita masuk ke salonnya khusus muslimah. Berarti yang tidak muslim maupun perempuan tapi non muslim tidak diterima di salonnya. Di salonnya dipasang hadis-hadis Nabi, bentuknya kayak wall deco gitu ya. Jadi kayak pajangan-pajangan dia pesen, ditulis hadis Rasulullah, la'anallahul wasil wal mutawasil. Allah melaknat orang yang minta disambung rambutnya dan yang menyambung rambutnya. Mohon maaf, salon kami tidak menerima satu mencukur alis, kedua memasang bulu mata palsu gitu ya. Jadi bagaimana beliau dengan konsep salon tapi tetap dalam jalur dakwah gitu. Nanti kalau orang nanti kalau bulu mata saya nggak dipasang pakai bulu mata palsu ya nggak bisa bagus. Oh tenang, saya punya gantinya. Ini walaupun nggak pakai bulu mata palsu tapi tetap kelihatan cantik. Ya, dia berdakwah dengan caranya. Ya, ada orang yang mungkin di bidang fashion, misalkan produksinya baju tidur yang seksi-seksi gitu ya, tapi dia bikin tulisan-tulisan kecil, mohon maaf baju ini khusus dipakai di depan suami, apabila dipakai tidak di depan suami saya berlepas diri dari dosanya. Kan gitu. Jadi ada tuh bu yang nulisin begitu karena saking memang cara dia berdakwah begitu. Misalkan buka toko roti, bikin kue tart, dia bilang mohon maaf, saya tidak menerima pemesanan untuk tulisan selamat ulang tahun. Kan gitu. Jadi cara orang berdakwah kan berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya, ya. Maka saya mau bahas tadi dalam masalah food, kita harus punya rambu-rambu dalam segi makanan tadi. Jangan semua diterabas hanya karena pengen ngikuti tren. Karena tren food itu ya sekarang apa ya, jadi kayak ya tren ya, kayak misalkan beberapa waktu yang lalu, naudzubillah min dzalik, saya aja ngelihatnya gilo, makan tapi kayak dibentuk kayak jamban, kayak WC. Jadi mangkoknya tuh bentuknya WC, terus bentuk makanannya tuh kayak pup. Saya sampai ya Allah, ya walaupun ini makanan tapi kan yo gilo, kayak orang kolu. Kok orang tuh ya boleh lah, kita tuh ide kreatif, inovatif, mengembangkan bentuk apa-apa. Tapi kan ya Allah tidak suka terhadap sesuatu yang buruk gitu loh. Nah ini tradisi food itu memang dimasukkan sama musuh-musuh kita untuk merusak generasi-generasi muda. Ya, food. Kemudian film sama fashion. Nah itu fashion juga sudah masuk. Bagaimana orang hari ini banyak berfashion, pakai baju, bukan lagi memikirkan aspek syar'i, tapi nek di foto ketok ayu kan gitu ya. Akhirnya bikin jilbab namanya model penguin. Penguin itu depan pendek, belakang panjang, sampingnya kroak. Lah, piye kuwi ya? Padahal Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ulurkan, panjangkan jilbabmu sampai menutupi dada. Lho piye kok sing ngarep malah cendek?
sing mburi duwawa ya, belakang itu bisa sampai mata kaki, tapi depan ya Allah cuwili, sampingnya kroak koyo apel kroak merek. Ya jadi sampingnya itu bukan bolong, kroak apa sih bahasa Indonesia Bu, kroak? Ya kroak gitulah ya. Nah kan ya memang orang tadi di awal dengan tahapannya masing-masing. Tapi bagi kita yang sudah berilmu, bagaimana kita mengamalkan ilmu, semakin paham semakin sederhana penampilan. Begitu ya. Nah, jadi kita minta sama Allah perbaiki kualitas diri kita. Tidak kemudian kita jadikan sebagai sebuah senjata untuk menilai orang lain. Itu cukup untuk menilai diri kita saja ya. Maka pentingnya nanti kita belajar tazkiyatun nafas supaya ilmu yang masuk itu kalau dicerna dengan hati yang bersih bisa ada efeknya gitu loh. Nggak cuma sekedar untuk pembenaran bagi diri sendiri. Kalau hati kita itu kotor, ilmu yang masuk itu hanya akan jadi pembenaran untuk apa yang kita lakukan. Misalkan kita dapat share-sharean, kemudian biasanya mak-mak sukanya copy paste soalnya ya, nggak bisa kalau suruh nulis sendiri, bisanya salin tempel gitu ya. Jadi dapat dari grup sebelah, disalin tempel di grup lain gitu ya. Makanya kadang kita dalam satu hari iki podo meneh etok share saka grup iki ya, dapat lagi dari sini. Nah kadang kita itu kalau pas ada momentum di mana wah iki pas banget ki karo momentume kae sing ngene-ngene misalkan. Kadang kita itu dapat ilmu ngerasanya bukan untuk perbaikan diri kita, tapi untuk menghakimi orang gitu loh. Nah, iki tak share lah neng grup keluarga misalkan. Tak share lah neng grup pengajian. Soale DE ngene-ngene pas banget iki. Enek nyindir DE, ben DE moco. Ah gitu ya. Jadi orang kadang nge-share itu karena untuk menyindir orang lain gitu. Nah ini sebenarnya tolak ukur bahwa ketika ilmu itu diterima hati yang kotor, bahwa apapun yang ada dalam kehidupan dia hanya akan jadi pembenaran tuh, akan cari pembenaran. Misalkan dapat share ciri-ciri kriteria suami idaman, suami yang soleh. Oh iki bojoku renek kabeh iki. Sik tak share ning gone bojoku, gen dhek moco ya, ben ngrungokke nek dhek iki jauh dari kata sempurna misalkan gitu. Nah itu contoh bagaimana hati kita mungkin yang kotor, yang harus diperbaiki itu hati kita, sehingga nganggap orang lain harus sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Padahal harusnya ilmu itu yang merubah kita, bukan harus kemudian merubah orang lain. Makanya perlunya untuk mentazkiyah. Ada orang, ada ulama pinter, tapi nek ngomong kok kasar. Wah segala macam kebun binatang dikeluarin sama dia. Dia memang berilmu, tapi dia lupa untuk mentazkiyah dirinya, sehingga ilmu itu tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, jadi insya Allah pekan depan kita belajar tazkiyatun nafas. Ya, gitu ya Bu ya. Setuju? Setuju insya Allah. Jadi dari yang kita rencanakan, Kamis pertama insya Allah fikih, Kamis kedua insya Allah tazkiyatun nafas, Kamis ketiga sirah sahabiyah, Kamis keempat tafsir, Kamis kelima tematik atau at-tadhkirah. Mau yang apa Bu? At-tadhkirah itu bekal menghadapi kematian. Mungkin nanti di Kamis kelimanya at-tadhkirah gitu ya. Nanti juga semuanya insya Allah saya pakai panduan kitab sehingga pembelajaran kita lebih komprehensif kalau ada rujukannya. Jadi kita belajar dari awal sampai akhir, dan fikih kita belum selesai walaupun kita sudah jalan bertahun-tahun ya. Jadi bab sholat belum selesai, nggak apa-apa, kita tidak ada target harus selesai dalam berapa tahun ya. Dan Ibu kalau lulus, kalau kita sudah menyelesaikan kitab fikih bukan berarti jadi sarjana hukum Islam loh ya. Oh aku titelnya SHI, lah ngopo? Wes hatam sing fikih gitu. Nggak bisa ya pembelajaran itu. Nah, yang penting mengamalkan. Kita nggak cari titel ya, insya Allah. Baik, itu saja ibu-ibu prolog dari saya, mungkin terlalu panjang tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Doakan anak keturunan kita ya Bu ya. Kalau sudah usia di atas 40 tahun itu selain banyak bertaubat, harus banyak mendoakan keturunan
dan intensitas kepada keluarga diperbaiki, karena orang yang paling setia mendoakan kita setelah kematian kita itu hanyalah keluarga, ya. Dan juga harapan kita untuk bisa mendapatkan pahala yang tidak terbatas setelah kematian kita diantaranya adalah doa anak-anak kita. Maka anak-anak kita didik jadi anak-anak yang solih supaya doa kebaikan untuk kita tidak terputus. Maka tadi generasi-generasi muda kita diajak ngaji, jangan kemudian suka berlebihan terhadap sesuatu, karena itu strategi musuh-musuh kita untuk menghancurkan generasi muda. Karena sekarang Bu, kita bukan hanya digempur dengan transgender ya, tapi ada baru kemarin saya baca sebuah berita namanya netral gender. Nah sekarang baru Bu, bukan transgender, netral gender. Jadi kalau transgender itu dari laki berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki. Kalau netral gender itu dia nggak mau disebut laki, nggak mau disebut perempuan. Jadi dia bisa jadi dua-duanya. Nah ini baru, saya sampai ya Allah, ini dunia fitnahnya apalagi. Jadi sudah ada yang mengumumkan dia netral gender, ya. Jadi nggak mau disebut laki, nggak mau disebut perempuan. Kalau ibunya manggil bukan, kalau bahasa Inggris tuh ada he sama she gitu ya. He itu dia laki, she itu dia perempuan. Dia maunya dipanggilnya they. They itu kan mereka. Tapi bisa masuk laki, bisa masuk perempuan karena dia memutuskan untuk netral gender. Nah, ini fitnah dunia semakin banyak, maka perbanyak untuk kita minta ampun kepada Allah, dijaga iman Islam, dijaga keturunan kita. Kita akhiri kajian di siang hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.